Oke, tahap selanjutnya setelah kita melakukan import barang, kita juga akan melakukan import fixed asset. Jadi, untuk melakukan import fixed asset, kita tidak bisa lakukan dari sini ya. Kita masuknya dari sini, aset tetap, dan di sini, di aset tetap. Setelah itu, kita klik di sini, di list aset tetapnya, dan kita melakukan import data. Nah, di sini kita klik lagi import dari Excel. Nah, seperti biasa kita harus memperhatikan ini ya. Jadi untuk metode penyusutan salah satu dari nilai berikut. Untuk non depreciable kita ketikkan ini non depre, track line method, double declining, dan sum of year digit. Ini kode-kodenya. Nah, jadi kita harus perhatikan ya, begitu juga dengan format tanggal dan mata uangnya. Oke, jadi untuk itu kita langsung saja kita klik di contoh file Excel-nya. Seperti apa ya? Saya simpan file Excel-nya di folder nomor 5. Fix Asset Import namanya. Saya klik saja Save. Nah, apabila sudah selesai, saya akan membuka file Excel tersebut. Oke, kalau seperti ini kita ulangi lagi. Oke, saya coba lagi membuka file nomor 5 ya. Namanya Fix Asset Import. Saya coba open. Apakah bisa? Oke, jadi bisa ya. Nah, jadi ini adalah contoh format yang diinginkan oleh Accurate Online untuk mengimport data fix asset atau aktiva tetap. Jadi kategorinya kita seperti ini kita masukkan. Nah, ini penjelasan kolomnya. Jadi apabila tidak ada kategori, otomatis akan dibuatkan ya. Otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum terdaftar ya. Kategori aset harus didaftarkan terlebih dahulu. Nah, bisa seperti ini ya. Jadi kita daftarkan terlebih dahulu bisa atau tidak juga bisa. Nah, jadi seperti yang kita lihat tadi di profil perusahaan untuk ini ya, kategori menurut aktiva tetap yaitu land, building, dan lain-lain. Jadi saya input saja, misalnya land, saya masukkan ke sini ya. Saya klik saya klik di sini di aktiva tetap, saya masukkan di kategori aktiva tetap. Nah, untuk kategori aktiva tetap pajak, kita tidak perlu pikirkan lagi sebab Accurate sudah menyediakan ya secara lengkap sesuai dengan aturan perpajakan Indonesia. Nah, kita tinggal memilihnya saja. Jadi, kita hanya menginput untuk kategori aktiva tetap menurut perusahaan. Jadi, ini ya, aset, kategori aset. Jadi, saya klik di sini, saya langsung copy saja dari sini. Misalnya, land, ya. Kemudian, building, saya copy saja. Building, setelah itu office equipment, saya bisa copy juga. Lalu store equipment. Saya copy, saya paste. Dan yang berikutnya kendaraan 1 dan kendaraan nomor yang kedua. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kategori aset sudah saya input seperti ini. Nah, setelah itu saya kembali ke Excel. Nah, perhatikan untuk keterangan-keterangan kolom dan ini adalah petunjuk-petunjuknya. Jadi tanggal pembelian fix aset harus DD, MM, YY. Begitu juga tanggal pemakaian fix aset. Nah, di sini untuk metode penyusutan kita harus isikan seperti ini. Non-depref, track line, double declining, dan sum of year digit ya. Harus tepat seperti ini. Jadi, nah ini adalah contoh-contohnya. Nah, Anda bisa lihat ya. Nah, begitu juga dengan akun-akunnya. Jadi, saya tutup saja untuk data Excel fix asset. Saya buka di yang Excel AOL siap impor. Nah, di sini ada yang namanya fix asset impor ya. Di fix asset impor saya klik open supaya kita bisa lihat secara lengkap. Nah, ini sudah saya buat atau saya impor dari Accurate 5. Jadi cara mengimpor fix asset dari Accurate 5 juga sama. Ya, kita klik di list, fix asset, dan fix asset list. Nah, di fix asset list ini kita klik di print dan kita bisa memunculkan atau memodifikasi
item-item mana saja yang kita inginkan. Seperti halnya kita ingin mengimpor file Excel untuk chart of akun, vendor, customer, dan juga untuk barang atau item ya. Kita bisa memunculkan kolom-kolom yang dibutuhkan dan kita klik di sini di export ke Excel. Setelah itu kita bisa melengkapi data-data di Excel seperti ini ya. Nah, ini dia. Saya sudah mengimpornya dari Accurate 5 yang ini. Saya sudah mengimpornya ke sini. Nah, Anda bisa lihat ya bagaimana cara saya melakukan modifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, jadi di sini ada kategori land, tanah, gedung, office equipment, store equipment, dan kendaraan 1 dan kendaraan 2. Nah, seperti ini ya. Oke, ini metode penyusutan. Lihat kodenya. Perhatikan baik-baik kodenya. Nah, begitu juga dengan aset akun. Jadi kalau tanah ke tanah, akumulasi depresiasi, gedung ke akumulasi depresiasi, penyusutan gedung. Beban penyusutan sudah pasti beban penyusutan gedung. Nah, Anda bisa menyesuaikan nomor-nomor akun ini terhadap nomor akun yang ada di Accurate Online maupun Accurate Desktop ya, sudah tepat. Nah, nanti kita bisa lihat sebentar. Nah, untuk kategori pajaknya bisa kita memilihnya di sini. Oke, saya tutup saja dan saya langsung menuju Accurate Online ya. Nah, di import fixed asset saya klik di browse. Kemudian saya ambil di folder nomor 6 Excel AOL siap impor dan di sini ya fixed asset import. Jadi saya klik fixed asset import, saya klik open, setelah itu saya klik di unggah. Nah, perhatikan di sini sudah dilakukan proses mapping secara otomatis. Kenapa? Sekali lagi saya informasikan karena baris pertama ini jangan diubah ya, supaya Accurate bisa membacanya secara otomatis sesuai dengan kolomnya. Kita tinggal cek apakah sudah tepat atau belum. Nah, apabila sudah tepat seperti ini ya, kita tinggal klik di lanjutkan. Dan kita klik lanjutkan lagi untuk Accurate Online melakukan impor data fixed assetnya. Nah, berhasil ya diimpor sebanyak 15. Kita tutup saja. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ternyata sudah diimpor. Nah, kita lihat salah satu contohnya misalnya Toyota Avanza. Nah, kita perhatikan ya. Nah, akun asetnya sudah tepat ya, akumulasi depresiasinya sudah tepat. Begitu juga dengan akumulasi beban penyusutan. Untuk umur aset, lain-lain sudah tepat juga ya. Nah, kita bisa lihat yang lain-lainnya. Nah, seperti ini. Nah, ini masuknya tidak tepat ya. Dia masuknya di common stock 3100. Nah, 3100 berarti ada kesalahan pada saat kita buat ke Excel. Coba saya lihat di fixed asset impornya. Seharusnya dia masuk di opening balance equity ya. Nah, kalau di sini ya benar, salah. Ya, seharusnya 3000 karena 3000 itu adalah kode untuk opening balance. Jadi seharusnya tadi sebelum saya melakukan impor, saya ubah dulu ini menjadi 3000 ya. Nah, 3000. Kenapa 3000? Perhatikan di sini. Di perusahaan di di buku besar di akun perkiraannya. Nah, di akun perkiraan, nah kita lihat ya, untuk modal opening balance equity-nya 3000. Jadi seharusnya di sini juga 3000. Nah, saya salah. Oke, tapi tidak apa-apa. Apabila terjadi kesalahan seperti ini, Anda langsung bisa mengubahnya secara langsung di akun aset ini. Jadi saya buka lagi di sini common stock, akun pengeluaran common stock ya. Nah, saya klik dulu. Nah, di sini saya klik hapus dulu ya. Saya klik hapus. Nah, tadi sejumlah Toyota Avanza-nya adalah 120 juta ya. Nah, jadi kalau saya mau menginput ulang berarti saya klik akun perkiraannya, saya cari yang 3000. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya isi 120 juta. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah itu saya klik di lanjut lagi. Nah, gitu ya. Nah,
Saya klik simpan. Nah, sekarang dia sudah berubah. Jadi, oleh karena saya sudah melakukan kesalahan, maka saya harus melakukan impor ulang ya. Nah, saya akan mencoba melakukan impor ulang. Nah, cara melakukan impor ulangnya, saya klik saja di sini. Nah, di kode ini saya ubah menjadi 3.000 ya. Setelah saya ubah menjadi 3.000, saya paste ke seluruh. Nah, saya simpan lagi. Nah, di sini saya close. Nah, sekarang saya mencoba impor data dari Excel lagi ya. Nah, seperti ini saya klik lagi, fix asset import. Nah, saya unggah dan saya lanjutkan. Apakah bisa atau tidak ya? Nah, kita lihat. Nah, 15 data gagal diproses. Artinya memang tidak bisa dilakukan impor ulang. Oleh karena itu, bisa kita lakukan sebagai berikut. Jadi, saya klik tutup dulu ya. Seluruh akun perkiraan saya tutup. Nah, saya mencoba, misalnya saya menghapus ya. Saya menghapus satu persatu dan setelah itu saya impor ulang lagi ya, seperti itu. Karena masih sedikit. Nah, tidak apa-apa. Atau saya mau melakukan editing seperti tadi juga bisa. Tapi untuk amannya, biarkan kita hapus dan kita melakukan impor ulang. Oke, tidak apa-apa saya lakukan seperti ini. Ya, satu persatu. Karena sedikit ya. Nah, jadi ini pelajaran juga buat Anda. Apabila Anda melakukan impor, Anda harus perhatikan bahwa seluruh data-data yang ada di dalam file-file atau kolom-kolom itu sudah tepat. Sebab kalau belum tepat, maka proses untuk melakukan revisi atau pengeditan akan memakan waktu lebih lama. Sebab Anda harus mengeceknya satu persatu lagi. Jadi, di sini saya coba untuk melakukan penghapusan dulu ya. Ini hanya beberapa, jadi tidak masalah, hanya beberapa menit saja. Oke, sekarang sudah sampai di kursi kantor, tinggal beberapa lagi. Nah, tinggal 2 lagi ya. Nah, saya klik habis, klik hapus. Nah, klik ini. Setelah itu, saya klik hapus lagi. Nah, sekarang di aset tetap ini saya lakukan impor ulang dari Excel ya. Nah, saya ambil lagi di lokasi filenya di file atau folder nomor 6. Klik di fix asset import dan klik di unggah ya. Nah, perhatikan kalau semuanya sudah berhasil atau sudah tepat. Nah, sekarang tinggal kita klik di lanjutkan dan lanjutkan lagi. Nah, kembali 15 data akan diproses ya. Nah, berhasil diproses. Nah, sekarang kita lihat lagi di Toyota Avanza. Apakah sudah tepat semuanya? Nah, kita lihat di sini. Nah, tepat ya. Opening balance equity. Nah, seperti itu. Nah, untuk akun-akunnya juga sudah tepat. Oke, saya ambil satu lagi, misalnya meja atau kursi kantor staff. Nah, akunnya sudah tepat ya, office equipment. Begitu juga akumulasi depreciation. Dan selanjutnya di ini, opening balance 3.000 ya, sudah tepat juga. Oke, nah kalau sudah tepat seperti itu, kita save saja atau kita tutup saja. Nah, sampai di sini proses untuk mengimpor item-item seperti chart of akun, vendor, kemudian customer, dan fixed asset sudah berhasil dilakukan ya. Nah, sekarang kita akan melakukan jurnal balik dan melihat saldo awal balance sheet yang ada di Accurate 5 harus sama dengan saldo akhir balance sheet yang ada di Accurate 5 harus sama dengan saldo awal balance sheet yang ada di Accurate Online.